Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi di Saat Teduh pada minggu pertama, Jumat pertama di bulan September. Kita percaya Tuhan akan terus-menerus membimbing kita di masa pandemik ini untuk lebih dekat kepada Dia sehingga kita semakin hari semakin mengerti kehendak dan rencananya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Haleluya. kau sungguh Amen. baik. Yes. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Oh, di pagi yang indah ini Mulialah Tuhan, nama-Mu. kami datang sujud menyembah-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan atas hidup kami, Yesus namanya. Terima kasih Haleluya, Yesus. kami meninggikan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Kaulah kekuatan kami. Oh, Kaulah benteng keselamatan kami, gunung batu kami. Allah yang perkasa, Bapa yang mulia, nama-Mu agung ajaib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini. Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan untuk menikmati hari-hari kami Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan, pagi-pagi kami ingin datang sujud di altar-Mu Bapa. Untuk kami memuji dan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan kami. Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui mulut dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi semua umat-Mu Tuhan, Jemaat GB Apvia dan semua pemirsa yang bersama-sama dengan kami untuk saat teduh bersama pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu, hikmat-Mu Tuhan akan dinyatakan bagi kami. Sehingga setiap kami menjadi pribadi yang maksimal di masa pandemik ini. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan bagi keagungan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita sudah memasuki Jumat pertama di bulan September tahun 2020. Itu artinya Bapak Ibu sudah memasuki bulan ke-6 kita mengalami yang namanya pandemik dan kita bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Bagaimana Tuhan memelihara kita di masa-masa pandemik seperti ini. Tuhan terus menyatakan kasih-Nya, Tuhan terus menyatakan pembelaannya bagi kita. Dan kita juga bersyukur untuk pemerintah yang telah bekerja keras supaya perekonomian di bangsa kita terus berjalan. Dan kita juga bersyukur bahwa vaksin telah ditemukan dan sedang kerjasama antara pemerintahan kita dengan Cina untuk memproduksi vaksin. Dan kita juga berdoa bersama-sama Bapak Ibu supaya vaksin ini juga akan membuat setiap kita bisa melewati masa-masa pandemik dan dibebaskan dari virus corona. Dan pada pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu kita membacakan kebenaran firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah
melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat Galatia dengan hikmat dari Roh Kudus, menyatakan bahwa setiap kita harus menguji apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Apa yang telah kita lakukan terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang percaya. Bisnis yang Tuhan percayakan bagi kita, potensi, karunia, talenta yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Karena Bapak Ibu, kita tidak bisa terus-menerus Bapak Ibu terkungkung dengan situasi dan kondisi di masa pandemik ini sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Kita menyerah dengan keadaan. Padahal Tuhan mau kita terus-menerus memperbaharui, memperbaiki, menguji seluruh pekerjaan yang kita hasilkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pada pagi hari ini tema dari renungan saya adalah Who am I? Siapa saya? Ini yang menentukan kualitas kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, who am I adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan keberadaan diri seseorang. Siapa saya sesungguhnya? Pertanyaan ini kelihatannya mudah, tetapi sesungguhnya sulit untuk dijawab oleh setiap orang. Bapak Ibu, kalau saya tanyakan kepada setiap kita yang mendengar renungan pada pagi hari ini, kalau saya bertanya, siapa saya? Mungkin ada yang dengan cepat mengatakan, oh saya adalah seorang Kristen, saya adalah orang Kristen. Apakah jawaban itu sudah cukup? Atau ada di antara kita menjawab, saya adalah karyawan Kristen, saya adalah pengusaha Kristen, saya adalah pimpinan yang orang Kristen, Bapak Ibu. Tapi apakah jawaban itu sudah cukup? Ternyata belum, Bapak Ibu. Kita harus memeriksa seluruh hidup kita dengan pertanyaan who am I itu adalah pertanyaan filosofi, filsafat yang memunculkan beragam jenis manusia yang ada untuk meraih yang namanya rencana Tuhan, kesuksesan dalam Tuhan, keberhasilan di dalam Tuhan, di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali seorang motivator dan penakluk puncak gunung Matterhorn yang bernama John Erno. Dia menyatakan bahwa ilustrasi ini dia gambarkan kepada orang-orang yang mendaki gunung, jadi pendaki gunung. Tapi saya ingin mengambil ini, mengaplikasikannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, John berkata setelah dia menaklukkan gunung itu, dia berkata ternyata ada 3 jenis manusia yang ada sebagai seorang pendaki yang dia temui ketika ingin mencapai puncak gunung bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, menarik sekali apa yang dia katakan. Yang pertama, dia berkata bahwa pendaki pertama itu yang dia sebut dengan non-achiever, artinya bukan peraih, Bapak Ibu. Jenis ini bersikap pasif dan selalu menunggu. Ya ada instruksi dia kerja gitu. Kalau temannya bilang gerak, dia gerak. Jadi orang-orang seperti ini juga ada di dunia kerja. Bahkan di dunia pelayanan. Kita bisa menemukan mereka di mana-mana di sekitar kita. Ini Bapak Ibu, non-achiever ini termasuk kelompok yang sangat banyak yang ada di tengah-tengah kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tipe ini sudah merasa puas dengan membiarkan orang lain merencanakan tujuan-tujuan mereka. Mereka enggan untuk keluar dari kenyamanan dan takut untuk mendaki lebih tinggi lagi. Wow, saya sudah sampai di sini. Puji Tuhan, sudah selesai, kan gitu ya. Jadi dia tidak ingin step-step berikutnya dalam hidup ini. Bapak Ibu, seorang yang bernama Jonathan Winters berkata, saya tidak dapat menunggu keberhasilan. Jadi saya terus melaju tanpa menunggunya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, kita nggak bisa hanya menunggu dan menunggu. Tapi Bapak Ibu, kita harus terus bergerak. Kita harus terus berjalan menuju keberhasilan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Setiap kita percaya Bapak Ibu, dalam masa, situasi dan kondisi apapun, saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin.
firman Tuhan iya dan amin. Kalau Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan berjanji bahwa Dia memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Bapak Ibu, itu artinya Tuhan akan genapi dalam segala musim kehidupan kita. Bahwa Tuhan berjanji ketika kita mengalami perjumpaan dengan Dia, Dia akan memberikan kesejahteraan bagi kita. Dia akan memberkati hidup kita. Itu artinya Bapak Ibu, seluruh yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan, ada 1000 lebih janji Tuhan di dalam Alkitab, itu pasti digenapi dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya menunggu dan menunggu. Ada waktunya kita bergerak menuju rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada waktunya kita melakukan tindakan-tindakan iman supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ini kelompok pertama. Lalu John mengatakan ada kelompok kedua yang kalau dalam kurva ya piramid yang lebih sedikit di level 2 ya daripada yang level pertama tadi non-achiever. Yang kedua namanya dia sebut istilah achiever yang artinya apa? Peraih. Nah kelompok ini ingin melakukan sesuatu. Wah dia lihat sesuatu, dia punya ide dan dia ingin menerapkan idenya. Kita temukan juga orang-orang seperti ini di dunia kerja. Kita temukan juga orang-orang ini dalam pelayanan yang banyak memberikan ide dan ingin melakukan ide itu. Tapi Bapak Ibu saat mereka punya keinginan, mereka akan merencanakan tujuan-tujuan itu. Dengan sebuah spekulasi yang tentunya agar hal-hal itu bisa dicapai dalam kehidupan mereka. Spekulasi tentang hal-hal yang belum diuji coba dan mau mengerjakan pekerjaan apa saja. Ini kelompok kedua yang kita temui dalam piramid jenis orang-orang yang dimaksud dengan John. Dan kelompok ini Bapak Ibu hanya bergerak sekedar untuk maju. Tapi achiever ini hanya sekedar untuk maju. Banyak juga orang-orang seperti ini. Dan saya melihat kelompok kedua lebih baik daripada kelompok pertama. Benar Bapak Ibu. Dan biasanya orang-orang seperti ini pergerakannya, tindakannya hanya sekedar ya daripada tidak melakukan apa-apa. Saya lebih bagus melakukan sesuatu. Ini kelompok kedua Bapak Ibu yang terjadi. Lalu ada satu kelompok lagi yang disebut kelompok ketiga. Yang dia sebut dengan high achiever. Artinya apa? Orang-orang yang bisa punya kemauan, punya hasrat untuk meraih sesuatu yang tertinggi di dalam kehidupannya. Yang dia istilahkan sebagai peraih tertinggi. Bapak Ibu, kelompok ini hanya sedikit. Dan saya percaya Bapak Ibu ketika kita mengerti, kita akan masuk dalam kelompok ini dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, ya, dalam seluruh pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita rindu menjadi high achiever, peraih tertinggi dalam hidup kita. Baik dalam studi kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu orang-orang yang di level ketiga ini tidak pernah sedikit pun menggunakan potensi dalam diri mereka hanya sebagai manusia. Artinya gini, Bapak Ibu, potensi yang ada digunakan maksimal. Itu artinya. Jadi potensi yang ada mereka gunakan maksimal. Tidak menggunakan yang sedikit-sedikit saja. Kita temukan dalam dunia nyata orang-orang seperti inilah penemu-penemu yang hebat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sama seperti kita kenal Albert Einstein. Kemudian Thomas Alva Edison. Kita mengenal Wright bersaudara Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi hari-hari ini orang yang memang memiliki mentalitas sebagai high achiever yang ingin meraih top yang tertinggi yang bisa mereka raih dalam hidup mereka. Bapak Ibu sekalipun orang-orang dalam kelompok ini memiliki bidang pekerjaan yang sama seperti orang lain. Tetapi mereka selalu berusaha mendorong dirinya sendiri melebihi batasan-batasan yang sering dibuat oleh orang. Nah ini biasanya dalam perusahaan disebut sebagai pendobrak-pendobrak. Perusahaan membutuhkan pendobrak-pendobrak yang bisa menerobos yang orang lain tidak bisa menerobos. Bapak Ibu sampai batas ini saya teringat dengan sebuah cerita. Cerita ini mungkin sudah kita sering dengar Bapak Ibu. Jadi tapi saya ingin mengingatkan kita, saya hanya menyingkat cerita ini Bapak Ibu. Ada 2 orang sales diutus jualan sepatu ke Afrika. Ini ceritanya Bapak Ibu. Lalu sales pertama diutus dan pulang membeli laporan mengatakan seperti ini. Bos, gawat bos. Di sana sepatu tidak laku. Kenapa sepatu tidak laku? Ternyata di
Di sana orang-orang nggak pakai sepatu. Jadi dia bilang nggak mungkin bos bisa jual sepatu, nggak ada orang pakai sepatu. Bener juga kayak logikanya kan gitu ya. Bagaimana bos mau jual? Nggak bisa katanya. Kemudian perusahaan mengirim sales kedua, pergi ke daerah yang sama. Ketika sampai dia pulang dan membuat laporan, wow, great bos, kita bisa jual sepatu di sana. Ya, bosnya tanya, kenapa bisa? Orang-orang nggak pakai sepatu, sepatu pasti laku. Kirimkan sebanyak-banyaknya ke daerah itu. Bapak Ibu lihat dua orang yang berbeda, tugas yang sama, yang satu punya pemikiran rata-rata sama dengan orang lain, tapi yang kedua yang disebut dengan apa? Peraih tertinggi, high achiever. Dia percaya bahwa ada potensi di tempat yang orang lain tidak melihat potensi. Dan Tuhan mau kita berada di titik ini. Amin. Di masa pandemik ini Tuhan mau kita mengembangkan kemampuan kita untuk melihat potensi ini. Kita tidak bisa menyerah dengan keadaan. Kita terus harus maju, mendorong diri kita Bapak Ibu. Baik yang kita pemimpin perusahaan, baik kita manajer di sebuah perusahaan. Ataupun kita wira swasta, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita butuh mendorong kita untuk melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Bapak Ibu, hal ini saya tahu ini tidak mudah. Tapi mari kita mengembangkan diri kita untuk kita bisa melampaui batas-batas yang orang lain tidak bisa lampaui. Mereka berani merancangkan tujuan-tujuan yang mungkin dianggap oleh orang lain sebagai tujuan yang tidak mungkin tercapai. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang yang bernama Claude M. Bristol berkata, Anda harus berpikir besar untuk menjadi besar. Jadi Bapak Ibu, untuk great Anda harus berpikir great juga. Tidak bisa pikiran kita standar. Hanya orang dengan mentalitas high achiever yang bisa meraih puncak dalam kehidupannya. Baik dalam mengiring Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jenis pendaki, John mengatakan, jenis pendaki yang sukses adalah tipe seperti ini. Lalu dia katakan, ya inilah jenis pendaki kesuksesan yang tidak pernah takut jatuh dan gagal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita takut gagal dengan situasi kondisi yang ada. Tapi percayalah ketika kita melihat dengan jelas potensi yang Tuhan berikan bagi kita dan tujuan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Saya yakin kita akan masuk ke dalam nama next level dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya melihat perkembangan hari-hari ini juga perkembangan yang begitu hebat. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah wawancara virtual yang dilakukan terhadap Jack Ma tentang situasi dan kondisi hari-hari ini. Jack Ma mengatakan bahwa ke depannya bisnis bukan lagi jual barang, tapi bisnis yang besar itu jual data, itu hebat itu. Dan kami sudah ada bank data itu. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kedepannya data sangat penting. Kenapa? Karena perusahaan yang sukses, perusahaan yang besar dia katakan harus punya data. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mulai berpikir-pikir. Berapa waktu ini Bapak Ibu kita melihat bahwa selama ini kita berpikir antara dunia maya, media sosial dengan dunia nyata itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Tapi mungkin satu saat Bapak Ibu, dunia nyata dengan dunia maya akan bergabung yang saya sebut dengan dunia virtual. Memungkinkan sekali Bapak Ibu. Kita hidup di dunia nyata tapi kita punya dunia sendiri di dunia virtual. Kita bisa merasa, Bapak Ibu bisa merasakan apa yang ada di dunia maya yang sedang terjadi. Saya memikirkan one day mungkin ini terjadi. Orang-orang mulai memikirkan seperti itu. Apalagi ke depannya menurut peneliti, ya ilmuwan-ilmuwan bahwa akan ada virus-virus yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Virus corona, bahwa ke depannya walaupun vaksin ditemukan, tapi akan ada lagi mutasi-mutasi virus yang lebih mengerikan yang akan bersama-sama dengan manusia dan itu menghambat gerak kita di dunia nyata. Lalu bagaimana orang bisa menikmati segala sesuatunya hari-hari ke depan, yaitu melalui dunia virtual. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpikir gini, suatu saat kita kalau mau wisata,
Tidak lagi pergi ke negara itu. Pakai dunia virtual saja. Ada alat yang dipasangkan yang connect dengan sel-sel sensorik kita, ya, yang stimulan ke otak. Maka ketika kita berada di situ, kita mau ke Paris, kita mau ke Yunani, dalam dunia virtual itu kita ada di situ dan kita bisa merasakan airnya, kita bisa merasakan anginnya, kita bisa merasakan situasi dan kondisinya. One day mungkin saya melihat, Bapak Ibu, ke depannya ini akan terjadi. Dan pelan-pelan saya lihat memang sudah mulai gerakannya ke sana. Teknologi mulai berkembang ke sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita tidak hanya puas dalam titik achiever, tapi kita menjadi high achiever, peraih tertinggi dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Seorang yang bernama Florence Chadwick, dia seorang wanita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Perenang Amerika ini pernah tercatat sebagai perempuan pertama yang mampu berenang menyeberangi Selat Inggris bolak-balik. Jadi itu luar biasa ya. Selat Inggris itu diseberangi. Bukan sekali tapi bolak-balik dikatakan. Lalu pada tanggal 4 Juli 1952, di usianya yang ke-34 tahun, tidak lagi muda bagi seorang perenang, tidak lagi usia yang muda, tapi dia bertekad membuat rekor yang lebih hebat. Berenang dari Pulau Catalina ke pantai California. Jaraknya Bapak Ibu 26 mil atau 41,6 kilometer. Berenang. Hebat itu ya dia. 41,6 kilometer berenang loh. Saya aja waktu masih sekolah berenang 100 meter aja udah ngos-ngosan kan gitu kan. 100 meter aja kita disuruh guru olahraga ya waktu SMA itu luar biasa capeknya. Tapi ini 41,6 kilo. Wanita loh sini. Hebat ya. Hebat ini wanita. Wah dia berlatih keras. Namun pada hari H, ini yang membingungkan. Kabut tebal sekali. Tampak menyelimuti lautan lepas yang akan ia seberangi. Bukan hanya kabut yang tebal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi dikatakan bahwa air laut itu sangat dingin. Ini menghambat pergerakan dari Florence untuk bisa menyeberang 41,6 kilometer ini. Dingin, sangat dingin sekali pada waktu itu. Tapi itu tidak menghalangi semangatnya untuk menyeberangi Laut Catalina menuju California. Dia tetap menyeberang. Dan Bapak Ibu tahukah 16 jam dia sudah berenang. Non-stop. Dia berenang 16 jam, badannya mulai lelah Bapak Ibu. Kaku karena dingin kaku. Sementara pandangannya tertutup kabut. Di depannya kabut. Bahkan sampai perahu penyelamat pun tidak terlihat lagi. Keluarganya dan pelatih yang ada di perahu terus menyemangatinya. Dan mereka berteriak, Florence, Florence, sudah tidak jauh lagi. Terus berenang, sudah dekat. Wah itu bisa memberikan semangat bagi dia. Tapi tahukah Bapak Ibu, sebelum ini peristiwa hari itu dalam hidupnya tidak pernah menyerah. Ini wanita hebat sekali, tidak pernah menyerah. Tapi hari itu tiba-tiba ia give up, minta diangkat ke perahu penyelamat. Dia udah gak tahan, lelah. Dia gagal Bapak Ibu. Padahal jarak dia dengan pantai tinggal 1 mil lagi. Wah, berarti udah dekat sekali ya 1 mil lagi. Tapi dia gagal dikatakan. Tapi ia berkata bahwa itu bukan karena ia lelah, bukan karena dingin, melainkan ia tidak bisa melihat daratan. 2 bulan kemudian ia mencoba lagi. Kali ini ia berhasil dengan catatan rekor 2 jam lebih cepat daripada perenang pria. Great ya, dia coba lagi berhasil 2 jam lebih cepat dari perenang pria. Bedanya apa? Bukan karena cuaca lebih cerah, kabut waktu itu masih sama tebalnya. Tapi Florence berenang dengan pikiran tetap terarah pada tujuan, yaitu daratan di depannya. Kita diciptakan Allah dengan potensi besar, mental seorang peraih puncak. Mazmur 139 ayat 14 Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Saya tutup dengan satu quotes, perbesar kapasitas dan potensi Anda dan raih puncak sukses bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi setiap kami Tuhan untuk terus bergerak bersama Tuhan. Walaupun di masa-masa pandemik seperti ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau telah menciptakan kami dengan keajaiban yang luar biasa. Engkau membuat kami dengan kedahsyatan, keajaiban, potensi dan talenta yang besar. Biarkan kami di masa pandemik ini Tuhan menyadari itu dan mengembangkan potensi kami. Sehingga kami tidak jadi orang yang putus asa. Tidak menjadi orang yang gampang menyerah. Tapi kami menjadi high achiever yang terus mendorong diri kami untuk melampaui batas-batas kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, teruslah berbicara kepada kami. Jadikan kami kuat, jadikan kami teguh dalam Tuhan. Punya tekad yang kuat untuk maju bersama-sama dengan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan bahwa vaksin telah diuji klinis Tuhan tahap 1, tahap 2. Dan segera akan memasuki tahap 3. Setelah itu akan diproduksi secara massal dan kami bersyukur Bapak bahwa rencana produksi massal ini baik dari Sinovac dari Cina maupun dari Bio Farma produsen obat Indonesia dan akan dipercepat Tuhan di bulan 12 ini diharapkan produksi vaksin COVID ini bisa selesai. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kesanggupan bagi semua orang yang terlibat sehingga vaksin ini segera bisa diproduksi dan bisa disuntikan kepada setiap rakyat Indonesia sehingga kami Tuhan ke depannya bisa melakukan aktivitas dengan tanpa was-was, tanpa khawatir, tanpa takut lagi Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan bagi para ilmuwan yang telah berjeri-lelah menemukan vaksin ini dan keteguhan hati mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami Bapak Presiden Jokowi dan seluruh menteri-menteri Tuhan, bahkan seluruh aparatur negara, baik dari pusat sampai daerah, agar bekerja sama-sama Tuhan untuk memasuki masa-masa new normal seperti ini. Bersama-sama kami menerapkan protokoler kesehatan dan mengingatkan setiap warga Indonesia agar kami patuh Tuhan demi kebaikan kami, demi keselamatan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati agar ekonomi kami terus berjalan Tuhan, tidak sampai krisis yang menghancurkan Tuhan, tapi kami bisa bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Khususnya anak-anak-Mu, Tuhan berkati dan lindungi. Kami berdoa untuk tim dokter medis Tuhan di garis depan, Tuhan juga berkati sehingga perlindungan Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan dan semua jemaat-Mu Tuhan di GB Afia Tuhan dimanapun berada Tuhan berkati. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus, diakon Tuhan, semua GB Afia, baik yang di CPD Polonia Tuhan, baik yang di Setiabudi, baik yang di Cemara, baik yang ada di Stabak. Tuhan semua berkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Allah, sebelum kami memulai aktivitas ini, kami sungguh rindu Tuhan Engkau memberkati seluruh yang kami kerjakan sepanjang hari ini, sehingga itu memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan berkati, sampai jumpa Jumat depan. God bless you.